Memanas sejak Oktober tahun lalu, kasus hukum Irwan Syah versus Medina Zain tak kunjung usai. Setelah berulang kali dipanggil dan mangkir, akhirnya Irwan mendatangi Mabes Polri untuk dikonfrontir dengan Medina dan Laudia Cynthia Bella. Benarkah Irwan tak berkutik ketika Medina menyerahkan bukti baru terkait kasus dugaan penggelapan uang yang menjeratnya? Sebagai pemilik saham terbesar, mengapa Bella memilih diam ketika Medina mengungkap dugaan penggelapan uang yang dilakukan Irwan? Lalu apa kata Raffi Ahmad tentang dua kasus penggelapan uang yang menjerat Irwan, sahabatnya? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas perseteruan Irwan Syah dengan Medina Zain dan Fakhran Rifki. Hanya di Berita Artis ternama Barista. Kasus dugaan penggelapan uang senilai 1,9 miliar rupiah yang menahbiskan aktor Irwan Syah sebagai terlapor sudah memasuki tahap gelar perkara. Kamis lalu Irwan dan Zaki Rashidin kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Selatan. Meski kasusnya tengah diproses di Kota Kembang, Irwan meminta Polrestabes Bandung agar gelar perkara khusus dilakukan di Jakarta yang berdekatan dengan domisilinya. Permohonan Irwan akhirnya dikabulkan oleh Polrestabes Bandung, sehingga pihak pelapor yaitu Medina Zain bersedia mengalah sehingga mereka bertolak ke Jakarta untuk memenuhi undangan gelar perkara. Hari ini klien kami menghadiri undangan dalam rangka gelar perkara khusus di Bareskrim Polri. Ada Perkap nomor 6 ya, tahun 2019 itu mengatur mengenai gelar khusus apabila ada permintaan dari kuasa hukum atau salah satu dari kuasa hukum yang berperkara. Dalam hal ini sepertinya dari pihak terlapor kuasa hukumnya yang mengajukan ini. Dan perkara ini dan harus ada syaratnya, perkaranya harus diketahui oleh masyarakat publik. Dan tadi di sesi terakhir kami menyampaikan penutupan bahwa di sini ada pelapor Medina Zain yang mempunyai hak ya, mempunyai perlindungan dan menginginkan perlindungan dan kepastian hukum dan menyandarkan ini semua kepada penyidik Polri. Meski harus mengalah pada terlapor, Medina tak mempermasalahkan hal itu, asal kasusnya cepat selesai. Pasalnya, Medina sudah 2 kali kecewa lantaran Irwan 2 kali tak memenuhi panggilan Polrestabes Bandung. Pertama karena sedang ke Belanda untuk menjalani proses bayi tabung bersama Saskia Sungkar istrinya. Kedua karena tengah menjadi saksi dalam kasus lainnya, yaitu kasus dugaan gratifikasi yang membeli Tubagus Hairi Wardana. Materi pemeriksaannya apa Bang? Belum tahu. Belum diperiksa? Siap kooperatif nanti. Insya Allah. Kita harus dong. Selama agak hukum kan? Iya Pak. Siap. Sorry ya. Ya ditunggu ya. Salam. Cuman waktu itu pernah nggak datang karena memang sama saya juga kan, saya juga nungguin Zaskia ya, lagi program bayi tabung. Ya tentunya kan harus bersamaan dengan suaminya lagi harus diambil spermanya, terus Saskia diambil sel telurnya gitu loh. Lalu benarkah gelar perkara yang dilakukan di Mabes Polri terbagi menjadi 2 session? Apa yang dilakukan Medina ketika pertama kali bertemu Irwan? Enggak, tadi ini banget berjalan lancar banget. Di sini berjalan lancar karena di sini sesinya itu tidak boleh ada berdebat. Jadi penyidik Mabes, Wasidik bertanya, kita jawab. Lalu penyidik lagi gantian nanya di sana, dijawab. Jadi kita tidak diberi kesempatan untuk berdebat di situ. Gelar khusus tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Tadi kita di sesi 1. Di sesi 1 antara pelapor dan terlapor dan penyidik, dan sesi 2 ya kewenangan dari kepolisian ya. Dari penyidik, apakah udah dari penyelidikan dan penyidikan itu dan pembuktiannya akan dilampirkan. Tapi kita tidak ikut di sesi kedua ya.
Dalam gelar perkara itu, Laudia Cynthia Bella sebagai komisaris PT Bandung Berkah Bersama yang memproduksi kue kekinian berlabel Bandung Makuta dihadirkan sebagai saksi. Hanya saja kehadiran Bella luput dari kawalan awak media. Tadi ada Laudia Cynthia Bella, ada Irwansyah, ada saya, Lukman, dan masing-masing kuasa hukum. Terkait dengan apa nanti hasilnya, kita percayakan kepada Biro Wasidik Baris Krim Polri. Masalah yang menimpa klien kami juga sudah sangat lama, dan tentu sebagai warga negara, Pak Irwan berharap ada kepastian hukum dari masalah yang beliau alami. Itu kira-kira garis besarnya. Dan kita berharap keadilan. Itu aja. Ya. Pertanyaan tadi di atas. Meski agak kecewa lantaran tak bisa bertanya kepada Irwan, Medina sudah siap menyerahkan bukti baru terkait aliran dana yang diduga digelapkan Irwan. Fakta baru ada, ya cuma ada aliran dana. Aliran dana tambahan aja tadi. Keluar lewat pintu berbeda, Irwan tutup mulut soal perseteruannya dengan Medina. Pertanyaan wartawan tak digubris oleh pemeran film Heart ini. Dengan ada permasalahan ini sempat mengganggu Wan. Ganggu banget. Capek nggak sih Wan? Ini kasusnya belum kelar dari dulu. Ya makanya kita ke luar publik untuk bisa lebih cepat lah. Ya kalau terganggu ya pastilah ya, pasti. Cuman alhamdulillah anak-anak saya itu memang kebetulan nggak suka baca-baca komen-komen orang, nggak mau dipikirin gitu loh. Ya sudah biarin aja, amal buat kita itu. Kalau orang yang netizen yang jelek-jelekin dia, udah lama. Saya yang kadang-kadang, aduh kenapa ini jahat bener. Udah lama, alhamdulillah gitu-gitu. Apa keran mengalir katanya. Yang mudah didapat itu kan, amalnya ketarik buat saya mah. Alhamdulillah orang mau setengah mati mau buat amal. Nah ini keran amal masa kita mau tutup, biarkan aja lah mah gitu. Sebagai mertua, Fani yakin menantunya itu tak seburuk yang digambarkan Medina. Terlebih selama 9 tahun menjadi suami Saskia, Irwan menunjukkan bahwa dirinya adalah kepala keluarga yang baik, yang selalu mencari rezeki dengan cara halal. Setidaknya dari 6 pemilik saham Bandung Berkah Bersama, hanya Medina yang meradang dan menuding adanya penggelapan uang perusahaan. Semua pemilik saham kabarnya mendukung Irwan untuk menghadapi gugatan Medina. Kalau dari awal sih kami mau kalau saya sih setaunya saya ya maunya itu kan nggak usah dibawa ke ranah hukum ya kan, karena itu kan urusan perusahaan, harusnya datang seperti yang diungkapin Bella lah sama Irwan di Instagramnya, ini kan urusan perusahaan gitu. Nah artinya ya harusnya tinggal datang meeting gitu kan. Ya saya nggak banyak ngomong deh, saya sih istilahnya insya Allah saya tahu Irwan itu mantu saya, udah saya kenal, dia tuh nggak akan mungkin lah ambil hak orang, itu aja. Saya yakin yakin bahwa si Irwan tuh jujur lah ya, nggak mungkin dia. Ya buktinya kan pemegang saham lainnya juga di pihak Irwan. Ya udah kan cuma lawan dia doang. Ya 4 lawan 1 ya udah nanti tergantung Allah ya, tergantung sidang yang sebenarnya gitu. Saya tuh nggak takut sama sekali masalah ini. Yang saya takut masalah corona. Sudah banyak korban yang meninggal, itu yang harus adik-adik harusnya angkat itu masalah itu. Kenapa yang masalah sampah ini diangkat? Kenapa Tante menganggap masalah sampah Tante? Ya sampah artinya nggak usah banyak-banyak di media. Ya udah ikutin jalan hukum aja. Gitu. Intinya tidak ada yang namanya penggelapan, aliran dana kemana-mana yang dituduhkan, itu sama sekali tidak benar. 80% pemegang saham di sini kita semuanya sudah sepakat dengan apapun yang sudah dijalankan. Kalau misalkan ada kayak yang lain juga aku laporin juga, ngapain juga dendam pribadi tuh ngelaporin cuma dia doang. Aduh lucu banget sih ini, kayak isu baru yang sengaja dibuat biar orang terkecoh dengan berita sekarang. Kasus kami tetap berproses dan berdasarkan informasi dari penyidik, kasus ini sudah naik dari lidik ke sidik. Sidik ini berarti adanya keyakinan penyidik bahwa benar adanya suatu dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Medina. Gitu. Jadi bukan mengada-ngada.
Itu penyidik yang menyimpulkan. Dipojokkan oleh rekan-rekan bisnisnya, Medina tak mundur selangkah. Lalu benarkah ia menggalang kekuatan dengan berkongsi bersama korban penipuan Irwan lainnya? Mengapa Bella seolah percaya penuh pada Irwan? Berseteru bisnis dengan Irwan Syah membuat Medina sudah menyiapkan sejumlah bukti baru. Bukti tersebut pun menyeret dan mengancam posisi Irwan Syah bisa saja menjadi tersangka. Lantas setelah terblow up di media sosial dan dilaporkan polisi, mengapa Irwan Syah seolah ingin berdamai dengan Medina? Benarkah Irwan Syah mulai merasa posisinya terancam? Apa pula yang membuat Bella terlihat lebih mendukung Irwan Syah ketimbang Medina? Benarkah diam-diam Irwan menyimpan sejumlah bukti kuat untuk menjatuhkan Medina? Perseteruan Irwan Syah versus Medina Zain telah bergulir sejak Oktober tahun lalu. Kasus ini sempat terhenti sementara lantaran Medina sebagai pelapor tersandung kasus narkoba Desember tahun lalu. Adik ipar Ayu Azari ini divonis rehabilitasi 2 bulan lantaran terbukti mengonsumsi obat sakit bipolar yang termasuk golongan psikotropika. Setelah rehab, tentu saja Medina ngebut memproses kasus hukumnya dengan Irwan. Tak tanggung-tanggung, Medina juga melaporkan Direktur Bandung Berkah Bersama yaitu Fitrah Olid lantaran diduga berkomplot dengan Irwan. Bertambahnya Update terlapor ya. Kalau kami kemarin melaporkan 2 orang, hasil gelar penyidik, terlapornya bertambah menjadi 3 orang, 2 komisaris, 1 direktur. Yang ketiga adanya tambahan pasal dari penyidik itu pasal 55 ayat 1 yaitu yang mengatur tentang konektivitas. Sejauh ini prosesnya sudah sampai di mana sih? Saya juga nggak tahu. Kenapa ada banyak pemegang saham tapi kok hanya Medina yang melaporkan? Guys, di sini ada 3 pemegang saham sudah jadi terlapor, termasuk Mas IR di dalamnya. Dan laporan saya sudah naik ke tahap sidik. Artinya, gak main-main loh polisi menaikkan ke tahap sidik. Dan pasal yang ditambahkan penyidik adalah pasal 55 ayat 1 KUHP yang maknanya kurang lebih ada kerjasama beberapa orang atau turut serta dalam melakukan dugaan kejahatan. Jadi kalian bisa cernakan kenapa yang lain gak mau lapor, wong mereka sudah jadi terlapor, Mendirikan perseroan terbatas yang memproduksi kue kekinian Bandung Makuta, Medina berkongsi dengan 6 pemilik saham. Masing-masing adalah Laudia Cynthia Bella sebagai komisaris dan brand ambassador yang memiliki saham 30%. Lantas Irwan Syah, Hafiz Hairul Rizal, dan Medina Zain dengan kepemilikan saham 20%. Sedangkan Saskia Sungkar dan Fitrah Olid memiliki saham 9 dan 1%. Di situ ada 6 pemegang saham, ada Irwan Syah, ada saya Saskia Sungkar, ada Laudia Cynthia Bella, ada Hafiz Hairul Rizal, ada Fitrah, dan ada Medina Zain. Medina Zain punya saham 20%. Pemegang saham tertinggi adalah Laudia Cynthia Bella dan bukan hanya brand ambassador. Karena banyak kemarin nih dengar-dengar pada taunya brand ambassador, enggak. Bella itu pemegang saham di sini terbesar dan bukan saham kosong. Irwan sempat menyindir Medina bahwa istri Lukman Azari itu bukanlah pemilik perusahaan, tapi hanya 1 dari 6 pemilik saham. Meski begitu, Medina memproklamirkan bahwa dirinya adalah pemilik saham yang mengeluarkan uang cash paling besar. di situ kan sempat ada keterangan katanya sahamnya Bella paling besar gitu kan ya. Aku tuh lucu banget gitu, bukan lucu sih, maksudnya aku mikir
di sini sahamku 20, saham Bellanya 30%. Saham Bella 30 kenapa? Karena 10% dia brand ambassador. Walaupun aku saham 20%, di sini aku investor terbesar. Jadi aku yang menaruh uang paling besar di sini dan mereka itu sahamnya kosong. Gitu. Hanya aku dan lalu dia Cynthia Bella yang menyimpan uang di situ. Enggak naruh uang. Sepeser pun. Sebagai pengucur dana terbesar, wajar bila Medina membutuhkan transparansi keuangan perusahaan. Sayangnya pada pertengahan 2019, ia tak lagi mendapatkan laporan keuangan dari Fitra Olid selaku direktur. Usut punya usut, ternyata banyak uang perusahaan yang berpindah ke rekening pribadi Irwan maupun Saskia serta rekening Jannah Corporation, perusahaan yang dikelola Irwan seorang diri. Kecurigaan Medina semakin besar ketika Irwan dan Fitrah diduga memecat 20 karyawan yang kabarnya memberikan data perusahaan kepada Medina. Yang namanya bisnis kan? Ya, yang namanya perusahaan tuh kan gini. Kalau kita punya omset besar, karyawan besar, ya memadai kan. Ya. Di saat omset kita turun, ya apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita naikin sales. Kalau udah nggak bisa gimana? Kita harus pemangkasan karyawan. Nah itu supaya kita juga dapat margin gitu. Nah itu kan cara ya itu udah standar lah di seluruh perusahaan. Cuma juga kan kayak ini gitu. Karena gimana ya, susah juga gitu loh, mainnya tuh di media, terus penggiringan opini apa sebagai macamnya gitu, udahlah. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, Oktober tahun lalu Medina melaporkan Irwan ke Polrestabes Bandung. Irwan dan Saskia sempat menggelar konferensi pers yang intinya membantah tudingan Medina. Sampai sekarang, saya sudah mengajukan beberapa kali permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen, tapi tidak pernah mau dilaksanakan. Jadi aneh, masa kalau nggak ada apa-apa takut sih buat audit? Saya nggak tahu itu dianggap penggelapan, sih bingung. Karena kan setahunnya saya udah disetujuin gitu loh. Ya, kalau misalnya mau diaudit atau apa, ya ngomonglah baik-baik. Pastilah berembuk. Anak-anak itu kayak Bella, Irwan, pasti juga masa mengorbankan namanya, sudah jadi artis sudah mungkin sudah hampir belasan tahun ya. Masa dengan 380 juta dia korbankan nama itu, ya enggak lah. Yang menarik, Medina seolah menjadi satu-satunya pemilik saham yang berjuang menegakkan transparansi keuangan perusahaan. Bella sebagai komisaris utama dan pemilik saham terbesar justru santai menanggapi raibnya uang 1,9 miliar yang dituduhkan Medina. Dalam 6 poin yang dijabarkan Bella di akun Instagramnya, mantan istri Engku Emran itu menyebut bahwa masalah perusahaan tak perlu dibesar-besarkan. Ia juga menyebut Medina sudah diundang menghadiri RUPS, namun tak hadir. Keputusan dalam RUPS pun sudah diketahui Medina. Lalu apa kata Medina terkait bantahan Bella dan Irwan? Saya hanya bisa doain aja ya Mbak. Ya, mohon doanya aja. Mohon doanya aja ya Mbak. Lebih baik diselesaikan secara intern ya. Kecewa sama Medina. Selamat siang semuanya. Di sini aku bukan bermaksud untuk pansos atau apapun, tapi aku perlu menanggapi surat terbuka dari saudara IR dan saudari LCB yang diposting di Instagram masing-masing yang membuat netizen bertanya-tanya. Bahwa yang diklaim Mbak LCB katanya ada RUPS di bulan Desember 2017. Itu saya tekankan, itu bukan RUPS. Karena RUPS harus ada undangan resmi secara tertulis minimal 14 hari sebelum diadakannya RUPS tersebut. Dan agendanya harus jelas. Dan itu semua tidak pernah ada dan tidak pernah saya terima. Dari investasi lanjutan yang dilakukannya bersama Lukman Azari sang suami, Medina menemukan sejumlah bukti tambahan terkait transferan uang dari PT Bandung Berkah Bersama ke rekening pribadi Irwan. Kalau dia minta haknya dari 1,9 tuh ingat haknya kan cuma 20%. Kalau merasa dia tidak menyetujui dengan kebijaksanaan perusahaan ya yang harus store ke Jacob atau ke mana yang itu kan itu 1,9 itu kan pengeluaran bertahun-tahun total kan. Nah artinya itu total pengeluaran, total perusahaan ya total
itu haknya 6 orang yang punya saham di situ. Jadi kalau dia menggaungkan, kalau lebih jujur menggaungkan 20% dari 1,9, gue nggak setuju, hak gue itu dikasih ke fee manajemen di Jacob, ya udah pasti yang lainnya pasti mau kembalikan itu yang kalau misalnya baik-baik ya. Tapi kalau sekarang sudah dihukum ya udah jalanin aja. Tapi ada kemungkinan damai. Ada damai nggak, Wan? Insya Allah kita sih akan aja. Selain mendirikan perusahaan kue kekinian bersama Bella, Medina, Zaskia, dan 2 orang investor lainnya, Irwan juga mendirikan Jannah Corporation dan Gigi Eat, yaitu perusahaan kue yang kabarnya menjadikan Nagita Slavina sebagai brand ambassador. Lewat Gigi Eat, Irwan berhasil menggait investor baru, yaitu pengusaha muda Fahran Rifki. Fahran yang merasa dirugikan Irwan 1,7 miliar sempat merapat kepada Medina dan Lukman. Kabarnya mereka saling support untuk memberikan efek jera pada Irwan. Ya, saya sempat mendengar katanya ada korban baru ya dari teman-teman media. Tadi teman-teman media juga memberitahu katanya pola-polanya hampir-hampir sama gitu ya. Kami juga akhirnya ya ada banyak anggapan-anggapan bahwa katanya laporan kami ini laporan yang pansos, mengada-ngada. Tapi ternyata kan dinampakkan sekarang ada korban baru, pola-polanya sama, nilainya juga bertambah kita sekarang. Dan nilai yang kita update kemarin kan kurang lebih 2 miliar. Dari hasil audit internal kami, angkanya bertambah menjadi 4,3 sementara. Kan ya, jadi memang waktu itu saya sudah pernah tabayun ke beliau, saya sudah pernah hubungi baik-baik, sudah pernah musyawarah. Dari yang saya nanyanya juga pelan-pelan, tapi masih tidak dihiraukan lah oleh pihak mereka gitu. Dan ada beberapa pihak dari mereka yang ngobrol ke saya, tapi masih tidak ketemu juga titik temunya. Nah sampai pada akhirnya saya di titik yang sudah nggak ada solusi lagi nih. Hah? Dari jam berapa tadi, Bang? Tadi kita pagi sih. Hah? Terus kita udah sholat, break dulu. Materi pemeriksaannya apa, Bang? Belum tahu, belum diperiksa. Ya gitulah, yang kelihatan di dunia maya belum tentu sama dengan dunia nyata. Hidup itu tidak seindah di Instagram, guys. Lalu benarkah Irwan memanfaatkan nama besar Raffi Ahmad untuk menggait investor kue kekinian? Mengapa konsep bisnis kue yang diusung Irwan selalu mendulang kasus hukum? Apa kata Mark Sungker, sang ayah mertua, terkait kasus hukum yang lagi-lagi menimpa Irwan? Tak hanya dilaporkan Medina Zain, Irwan Syah juga dilaporkan seorang pengusaha bernama Fahran Rifki atas dugaan penggelapan uang senilai 1,7 miliar. Fahran mengaku tertarik dengan bisnis syariah yang digelontorkan Irwan lantaran sudah ada nama Raffi Ahmad sebagai investor utama. Lalu benarkah Irwan Syah mencatut nama Raffi dan Gigi sebagai brand ambassador untuk menggait investor baru? Apa kata Mark Sungkar dan Fani Bauti terkait kasus hukum yang membelit menantu mereka? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Bisnis kue kekinian sempat booming beberapa tahun lalu. Bahkan adik kandung dan adik ipar Zaskia Sungkar yaitu Shireen Sungkar dan Teguh Wisnu disebut-sebut sebagai pelopor bisnis kue kekinian. Sampai sekarang bisnis kue Shireen Wisnu yang mengusung konsep kue khas Kota Hujan Bogor masih lancar jaya.
pertama saya nggak ada di perusahaan itu, jadi saya nggak mau ngomong apa-apa karena ya jadi ya yang terbaik aja. Aku doa aja yang terbaik buat semuanya, buat kedua belah pihak. Jadi aku nggak mau karena keluarga hanya support satu, jadi aku berdoa, mudah-mudahan yang terbaik buat semuanya. Karena aku nggak bisa ngomong banyak karena aku nggak di situ. Doain yang terbaik lah. Kalau itu kalau misal itu nggak bisa. Satu lagi terakhir. Oke, yang itu kita doain aja yang terbaik. Bagaimana? Kalau saya sendiri pengen semuanya baik-baik aja ya. Cuman ini karena masalahnya, ini kan bukan permasalahan di sayanya, tapi karena memang Zaskia dan Irwan adalah saudara saya, ya saya doakan yang terbaik lah. Doakan yang terbaik, semoga cepat selesai. Tapi kalau udah masalahnya udah ngomong soal hukum, kayaknya lebih etis tanya sama Zaskia sama Irwan. Tentang bisnis kue yang diretas kakak kandung dan kakak iparnya, Shirin dan Wisnu tak tahu menau. Mereka juga tak tahu jika pada 2017 silam Irwan mendirikan 2 perusahaan kue sekaligus, yaitu Bandung Berkah Bersama dengan brand ambasador Laudia Cynthia Bella dan Gigi Eat dengan brand ambasador Nagita Slavina. Jadi awal-awal waktu itu pada bulan Agustus tahun 2017 saya awalnya diajak oleh HK untuk menginvestasikan dana di PT Gigi Eat ini. Nah setelah ajak-ajakan itu sudah berlangsung agak lama, maka saya dipertemukan dengan saudara IR untuk meyakinkan saya lah untuk bisa berinvestasi di perusahaan ini kayak gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu setelah saya menginvestasikan dana yang pada awalnya mereka berjanji untuk memberikan akta perusahaan, dimasukkan ke dalam perusahaan dan juga perjanjian yang namanya syirkah. Nah, namun pada kenyataannya sampai hari ini pun akta belum saya terima. Ya kurang lebih seperti itu ya. Pasti ada, karena memang waktu saat diceritakan di awal di sini ada Raffi, ada RF ya, ada RA di dalamnya sebagai brand ambassador. Nah, maka ya otomatis sebagai orang awam saya juga tertarik. Siapa sangka 2 perusahaan kue itu bermasalah. Medina Zain melaporkan Irwan ke Polrestabes Bandung atas dugaan penggelapan uang 1,9 miliar di perusahaan Bandung Berkah Bersama. Sedangkan Fahran Rifki melapor ke Polda Metro Jaya pada Januari lalu lantaran merasa dirugikan oleh kubu Irwan senilai 1,7 miliar. Ya sebenarnya sih saya pada pada dasarnya juga nggak mau melakukan hal seperti ini ya, karena memang kita juga dulu awalnya baik-baik dan mereka kelihatannya juga alim-alim gitu kan, makanya saya percaya dan juga dari cara mereka mengajak dan lain-lain. Nah, yang abang ketahui sejauh ini apakah Irwan sendiri sudah ada pemeriksaan atau gimana? Kami belum tahu sejauh mana apakah si terlapor ini sudah diperiksa, kami belum tahu, belum kami cross check lagi ke Polda Metro. Pertama diajak berkongsi, Fahran mengaku tergiur oleh bisnis syirkah, yaitu bisnis berbasiskan syariah Islam, di mana laba dibagikan setelah perusahaan mendapatkan keuntungan. Tapi belum lagi perusahaan berjalan, Irwan sudah membagikan keuntungan. Fahran curiga uang dari investor baru diputar Irwan dan kawan-kawan untuk menutupi modus yang mereka lakukan. Berhubung dengan syirkah nih Bang, kan teman-teman media yang ketahui adalah modus, bisa dikatakan modus penipuan yang berkedok syirkah bisnis Islam. Nah, kalau lu sendiri mengetahui syirkah itu sejauh apa sih Bang pada saat itu? Ya seperti yang saya bilang awal tadi, memang mereka menjanjikan adanya syirkah tersebut gitu. Cuman pada kenyataannya
memang syirkah itu belum diberikan ke saya sampai bulan Mei 2019 tersebut. Berapa kemudian setelah dia taruh uang itu ya 2017, dia menerima uang per 2 bulan 60 juta, 66 juta lah. Kalau seperti ini kan bukan untuk bisnis jadinya kan, karena menurut dia itu bisnis sudah menguntungkan. Taunya 6 bulan kemudian nggak pernah lagi dikasih sama dia. Diminta perjanjian nggak ada, dia apa nggak ada, dibilang rugi ini itu ya. Padahal prinsipnya awalnya kita maunya perusahaan ini buka outlet sampai dengan 100, karena menurut informasinya yang diberikan ke klien saya, satu outlet itu per harinya bisa omset 50 juta. Ya kalau misalnya dibilang kerugian totalnya sih ya masih 1,7 itu sih ya. Masih kurang lebih segitu. Karena memang yang diberikan ke saya juga seperti yang Bang Diarson bilang tadi nggak jelas asalnya, sumbernya gitu. Hingga kini laporan Fahran atas kubu Irwan memang masih tahap lidik, belum sidik. Mereka berharap di tengah perseteruan panasnya dengan Medina Zain, Irwan bisa mengambil hikmah berharga tentang kejujuran dan integritas seorang pengusaha sejati. Lalu bagaimana bila Irwan mengulurkan itikat damai? Akankah kubu Fahran mau menerima? Ya kalau menurut kita ya, analisa kita, unsur-unsur pasal yang kita laporkan itu udah terpenuhi nih kan. Nah, tapi apakah itu akan lanjut atau apa, kita serahkan aja lah kepada penyidiknya kan. Ya mudah-mudahan lah bahwa keadilan ini masih ada di negara ini, itu aja harapan kita. Jadi kalau misalnya saya kan dari dulu memang sudah sangat terbuka ya, saya sudah sangat terbuka untuk penyelesaian apapun nih yang masuk akal. Gitu. Jadi memang kalau harapan saya ya dikembalikanlah hak saya yang memang sudah saya investasikan ke mereka, namun yang nggak jelas nih kira-kira gimana diperuntukkan untuk apa nih sebenarnya kan. Terkait kasus yang membelit menantu laki-lakinya, Mark Sungkar berusaha berbaik sangka. Aktor Gaek itu berharap kasus yang membelit menantu dan putri sulungnya segera selesai. Nggak ada persoalan, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Artinya kemarin perdamaian sudah selesai, nggak ada masalah. Insya Allah, nggak ada masalah. Oh, berarti sudah damai semua ya Om? Dengan yang kemarin sempat ada yang dipanggil ke Mabes itu kan Irwan Om? Enggak, insya Allah sudah selesai. Insya Allah. Saya nggak mau membahas, biar mereka yang menjawab. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Iya. Cuma alhamdulillah sudah selesai. Ketimbang membicarakan kasus hukum Irwan, Mark lebih antusias membicarakan program bayi tabung yang tengah dijalani Saskia dan Irwan. Besok insya Allah kumpul, mudah-mudahan besok. Insya Allah besok kumpul. Tapi sudah. Jadi baru komunikasi aja, baru komunikasi. Baru ditelepon. Iya. Iya, ketemu langsung belum. Nah, perkembangannya gimana Om? Kemarin kayaknya katanya lagi drop sedikit ya gara-gara Irwan itu dia yang dipanggil ke Mabes Om. Enggak juga sih. Memang nggak boleh banyak gerak kan ya. Oh iya. Jadi hanya dari kamar ke ruang tamu itu aja. Tapi kemarin telepon, tadi telepon juga saya lagi di masjid, jadi belum komunikasi hari ini. Tapi suaranya ceria sekali. Dia ada beberapa kendala lah, penyakit lah yang dia juga bingung, kok tiba-tiba ada gitu. Ada kista, ada jerawat, ada yang kayak polip-polip gitulah ya. Terus begitu ada pelengketan juga. Nah jadi dibersihkan dulu gitu. Memang jadi ini usahanya kasihan juga, dia ikhtiar udah 3 kali operasi lah itu istilahnya untuk supaya dia bersih gitu kandungannya. Nah alhamdulillah kemarin pas dicek lagi kandungannya sudah bersih, ya barulah ditransfer embrionya itu. Nah sekarang tergantung Allah.